精神两次共享。开始。唱。你们唱。进化。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian semua di long weekend ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangshan, yaitu Yoho dan Tang Wutong, dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 153. Yang mana pada Solen 2 episode 153 ini menceritakan Yoho yang akan menggunakan pemandu roh level 9 buatan Xuan Jiwen untuk menyerang salah satu kota kerajaan Ryu. Dan Yoho serta Wutong pun akan menghadapi dua titel Doluo dari sektor roh suci. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun Yoho memilih menyerang kota Dongyang untuk selanjutnya. Yang mana kota Dongyang ini adalah kota terbesar pertama di wilayah utara kerajaan Ryu, dan ini adalah prioritas pertama dalam misi mereka kali ini. Serta di kota itu terdapat cadangan perang dalam jumlah besar. Yang mana jika mereka bisa menembus kota itu, maka seharusnya bisa sangat menekan langkah perang kerajaan Ryu. Di sini pun Caito meminta agar mereka tiba lebih awal sebelum pesan permintaan bantuan kota Aoke sampai ke kota Dongyang itu. Yoho pun memberitahu jika sekarang dirinya akan sedikit merubah taktik tempur. Terlihat Yoho dan Wutong pun kembali menggunakan penyamarannya dan menuju kota Dongyang tersebut. Kemudian setelah sampai kota Dongyang pun, Yoho memilih satu hotel untuk dijadikan penginapan sekaligus tempat pertemuan pasukan. Di sini Yoho memberitahu pemilik hotel jika malam ini dirinya akan menyewa semua hotel ini dengan alasan jika istri Yoho atau Wutong menyukai ketenangan. Terlihat pemilik hotel pun langsung meminta semua orang yang berada di tempat ini untuk pergi setelah dia menerima 2 kantong uang dari Yuhao. Setelah sepi pun, Yoho menggunakan tekniknya untuk membuat pemilik hotel ini mengantuk. Kemudian setelah sampai kamar pun, Yoho langsung membuka gerbang kematiannya untuk memanggil teman-temannya keluar. Setelah mereka berkumpul pun, Yoho langsung menggunakan berbagi deteksi mentalnya. Dan mereka melihat jika di dalam kota Dongyang terdapat 30.000 prajurit, yang mana 150 orang di antaranya adalah Master Roh. Namun yang menjadi masalah adalah di gerbang utara kota terdapat pos pemandu roh yang berfungsi untuk menyerang sekaligus bertahan. Yang mana semua peralatan di dalam pos itu adalah pemandu roh model terbaru dan dilengkapi sejumlah besar pemandu roh deteksi mental. Oleh karena itu, mereka harus menghancurkan pos pemandu roh itu sesegera mungkin. Karena jika tidak, maka serangan kejutan sama sekali tidak bisa dikeluarkan. Caito pun tahu jika mereka tidak bisa melakukan serangan frontal karena tempat itu dilengkapi pemandu roh deteksi mental. Dan menyadari jika pihak lawan pasti bisa bereaksi dalam waktu singkat, maka Caito memberi saran agar menghancurkan pos pemandu roh seperti ini dari dalam. Yang mana mereka harus menerobos masuk ke inti pos sebelum pemandu roh pertahanan terpadu sempat diaktifkan dan menghancurkan pos dari dalam. Di sini Jiang Nanan pun tidak tahu bagaimana caranya karena musuh punya pemandu roh deteksi mental dan reaksinya terlalu cepat. Yoho pun memberitahu jika dirinya sudah mengamati bahwa pemandu roh deteksi mental di pos pemandu roh ini jangkauan deteksi maksimumnya adalah 500 meter. Sedangkan waktu aktivasi pemandu roh pertahanan terpadu berbasis pemicu biasanya 2 hingga 3 detik. Yang mana itu artinya selama mereka bisa menembus jangkauan 500 meter pemandu roh deteksi mental itu dalam 2 detik, maka mereka bisa menerobos masuk sebelum pemandu roh pertahanan terpadu sempat diaktifkan. Mendengar itu pun, Susanshi merasa jika menembus 500 meter dalam 2 detik itu terlalu sulit. Di sini Yoho pun mengeluarkan pemandu roh pendorong level 9 yang dikembangkan Guru Xuan untuk digunakan menerobos ke sana. Yoho pun menjelaskan jika operasi ini menuntut kecepatan sekaligus daya hancur dan pertahanan yang memadai. Maka dari itu personil yang akan terlibat dalam operasi terobosan ini adalah Yuhao, Wutong, Beibei, Susanshi, ditambah dengan Ji Juechen dan Ye Kui. Sementara Xiao Xiao, Nanan, dan Caito akan memimpin regu pemandu roh sekte Tang untuk memberikan dukungan dari luar.
Kemudian Yuho meminta mereka semua bersiap karena operasi akan dimulai 10 menit lagi. 10分钟后开始行动。 Terlihat Yuho membuka gerbang kematiannya lagi dan mengeluarkan semua prajurit sekte Tang yang berada di dalamnya. Sementara Yuho CS yang sudah berada di atas gedung pun memberitahu Caito jika Yuho tidak menduga bahwa kota Dongyang dilengkapi pemandu roh deteksi mental, yang mana mereka sepertinya memang sudah bersiap akan adanya serangan. Akan tetapi anehnya, posisi pemandu roh deteksi mentalnya justru berada di luar kawasan kota. Caito pun memberitahu jika itu dipasang bukan untuk menghadapi Yuho, melainkan untuk menghalau binatang roh laut. Sambil menunggu pasukan sekte Tang berkumpul pun, Caito memberitahu Yuho jika ada jenis binatang roh laut bernama Putri Laut yang memiliki kekuatan mental yang sangat kuat. Dan dalam proses kerajaan Ryu mereklamasi laut, pernah terjadi konflik hebat dengan klan Putri Laut, yang mana setelah kota Dongyang berdiri, keduanya sesekali masih bergesekan. Oleh karena itu pihak militer memasang pemandu roh deteksi mental di sini sebagai kewaspadaan ketat. Yuho pun bertanya pada Caito apakah dia tidak keberatan jika kali ini mereka menyerang kerajaan Ryu, karena bagaimanapun juga Caito adalah mantan putra mahkota kerajaan Ryu. Caito pun mengatakan jika lebih tepatnya dirinya adalah mantan putra mahkota yang dibuang. Dan Caito memberitahu jika selama beberapa tahun pertukaran di Akademi Master Pemandu Roh Kerajaan Ryu, dirinya sudah melihat dengan jelas bahwa yang menjatuhkan ayahnya dari tahta dan mengusir Caito dari kerajaan Ryu bukan kudeta pamannya serta bukan ambisi Sutianran, melainkan keinginan rakyat Ryu yang bergejolak. Karena dalam ribuan tahun sejarah kekaisaran kerajaan Ryu, ayah Caito yang menganut perdamaian justru dianggap orang aneh. Yang mana meski kekaisaran di bawah kepemimpinan ayah Caito ini makmur dan tentram, namun dia tidak mampu memadamkan semangat perang yang membara merata dari kalangan bangsawan hingga rakyat jelata. Dan karena itulah kenapa kudeta pamannya berjalan begitu mudah dan mulus. Serta bagi Caito, bukan dirinya yang mengkhianati Ryu, melainkan kerajaan Ryu yang telah membuang dirinya. Dan Caito akan menghancurkan dengan tangannya sendiri mesin perang kerajaan Ryu yang sudah di luar kendali ini. Terlihat mereka pun mulai melakukan misi ini. Kemudian terlihat formasi pelindung pun langsung aktif karena pemandu roh deteksi sudah menangkap sinyal pergerakan mereka. Akan tetapi sebelum formasi itu menutup sepenuhnya, Yuho CS pun berhasil masuk ke dalamnya menggunakan pemandu roh pendorong level 9 tadi. Kemudian Yuho meminta kelima teman lainnya untuk menghancurkan alat pemandu roh pertahanan terhubung. Melihat Yuho berhasil masuk, Caito pun meminta prajurit sekte Tang untuk mengikuti dirinya dan menyerang pos pemandu roh dari luar. Sementara di dalam pun, terlihat Ji Juechen dan Ye Gui sudah bergerak untuk menghabisi prajurit Ryu yang berada di tempat itu. Terlihat Bebe dan Susanshi juga ikut turun tangan untuk menghabisi para prajurit Ryu itu menggunakan teknik andalan mereka masing-masing. Terlihat pula Yuho dan Wutong juga menyerang, yang membuat alat pemandu roh pertahanan terhubung itu sekarang sudah tidak bisa bekerja lagi. Sementara dari luar, Caito meminta semua pasukan untuk mengerahkan seluruh tembakan demi menekan musuh. Terlihat menggunakan ularnya pun, Nanan ikut menyerang dari luar, begitu pula dengan Xiao Xiao. Setelah itu pun Yuho dikejutkan dengan master roh jahat yang muncul di tempat ini. Dan ternyata yang muncul itu adalah dua titel Douluo, yaitu tetua kelima dan tetua keenam, sekte roh suci. Di sini pun Yuho dan Wutong tahu jika yang berada di depannya itu adalah Douluo 10.000 jiwa setelah melihat panji 10.000 jiwa yang ditempa dari jiwa-jiwa manusia. Sedangkan yang satunya adalah Douluo kebencian dengan makhluk arwah kebencian miliknya. Mereka berdua pun tidak menyangka jika kota Dongyang yang jauh dari garis depan ternyata memiliki dua master roh jahat level titel Douluo, yang mana ini sangatlah tidak wajar. Di sini pun terlihat jika Wutong pun langsung menghadapi Douluo kebencian. Sementara Yuho langsung membuka gerbang kematiannya lagi. Terlihat ledakan besar muncul saat Wutong mencoba menahan serangan Douluo kebencian tersebut. Setelah itu pun, Douluo 10.000 jiwa langsung menyerang panji 10.000 jiwanya ke arah Wutong. Dengan cepat pun Wutong menggunakan teknik amarah Dewa Naga untuk menahan serangan dari Douluo 10.000 jiwa tersebut. Kemudian dengan cepat Yuho langsung berada di dekat Wutong, melihat Douluo kebencian mulai mengeluarkan arwah kebenciannya itu. Dan di sini pun Yuho mengeluarkan Raja E-Zombie dari gerbang kematiannya untuk menghadapi arwah kebencian tersebut. Terlihat Raja E-Zombie ini pun terus menekan arwah kebencian itu. Kemudian Yuho dan Wutong pun mulai menggunakan Haudong Power mereka. Terlihat menggunakan pisau sayap naganya, Wutong langsung menyerang Douluo 10.000 jiwa.
Setelah itu pun, mereka berdua bekerja sama untuk menghadapi Doulo kebencian tersebut. Sementara teman-temannya yang lainnya pun masih menghadapi orang-orang di tempat itu. Terlihat Yiho langsung menghantam dari atas setelah Wutong melemparkan Doulo 10.000 jiwa itu ke udara. Kemudian Doulo 10.000 jiwa ini langsung mengeluarkan teknik roh ke-6-nya, yaitu 12 arwah penasaran untuk menyerang mereka berdua. Di sini pun Yiho menyadari jika teknik ini mirip dengan 12 hewan gaib milik Zhang Peng. Namun semua arwah-arwah penasaran ini adalah binatang roh laut. Kemudian Yiho pun melihat arwah penasaran yang berasal dari putri laut. Sementara terlihat Wutong pun ditelan oleh binatang roh laut berbentuk paus. Akan tetapi Wutong pun langsung menggunakan teknik roh keempatnya, yaitu penjelmaan naga dewa untuk keluar dari perut paus itu. Kemudian Wutong menggunakan formasi bintang 6 untuk menekan arwah penasaran binatang roh laut itu. Melihat itu pun, Doulo 10.000 jiwa langsung menggunakan teknik wujud sejati 10.000 jiwa. Dan kemudian dia menggunakan teknik roh ke-8-nya, yaitu domain wilayah 10.000 jiwa. Terlihat menggunakan tombak dewa naganya, Wutong pun langsung berusaha menghancurkan itu. Akan tetapi Yiho meminta Wutong untuk kembali melihat teknik roh tipe domain ini. Dengan cepat pun, Yiho menggunakan domain es ekstrim untuk menyelamatkan Wutong. Setelah itu Yiho mengeluarkan teknik pengunci langit dari mata Asyuranya dan langsung membakar Doulo 10.000 jiwa itu menggunakan api hitamnya. Sementara terlihat jika Ye Guyi masih menghadapi para prajurit Ryu yang berada di dalam sini. Melihat teknik Yiho pun, Ye Guyi langsung berniat untuk ikut turun menyerang ke sana. Terlihat Ye Guyi pun langsung mengeluarkan pedang malaikatnya dari langit. Dengan cepat pun Doulo 10.000 jiwa ini kembali mengendalikan paus tadi untuk menahan pedang malaikat milik Ye Guyi tersebut. Akan tetapi para jiwa itu langsung terbakar setelah Doulo 10.000 jiwa mengetahui jika ternyata roh pelindung Ye Guyi adalah malaikat suci. Yiho pun merasa jika Doulo 10.000 jiwa ini sudah bosan hidup karena menggunakan arwah penasaran untuk melawan malaikat suci. Kemudian Yiho dan Wutong pun kembali melakukan fusi roh untuk serangan terakhirnya. Dan terlihat Yiho dan Wutong mengeluarkan badai jiwa untuk menyerang Doulo 10.000 jiwa tersebut. Sementara terlihat jika arwah kebencian itu masih terus ditekan oleh Raja E-Zombie milik Yuhao. Bahkan Raja E-Zombie ini menghajar arwah kebencian itu tanpa ampun. Sedangkan Susanshi dan Ji Juechen terus menghancurkan pemandu roh di tempat ini dan para prajurit Ryu. Dengan cepat Yiho mengeluarkan wujud sejati roh pelindung mata Asyuranya melihat Doulo 10.000 jiwa ini ingin kabur. Yang mana Yiho langsung mengeluarkan serangan guncangan jiwa untuk menghabisi Doulo 10.000 jiwa tersebut. Terlihat formasi pelindung itu pun akhirnya pecah setelah pemandu rohnya dihancurkan oleh Bebe dan Susanshi. Yang mana dengan cepat pun teman-teman Yiho yang menyerang dari luar beserta pasukan sekte Tang pun langsung masuk dan menyerang ke dalam. Di sini pun Ji Juechen dan Ye Guyi menggunakan teknik pedang mereka untuk mengalahkan banyaknya prajurit yang tersisa. Setelah itu Yiho menggunakan penyucian kutukan agar para binatang roh laut ini terbebas dari belenggu teknik Doulo 10.000 jiwa. Terlihat Doulo kebencian pun sudah tidak berdaya setelah melawan Raja E-Zombie tadi. Kemudian Ye Guyi pun langsung mengeluarkan teknik penghakiman malaikat suci. Dan setelah itu pun Ye Guyi menghabisi 2 titel Doulo dari sekte roh suci tersebut. Di sini pun bagi Susanshi, menaklukkan pos ini sama saja dengan menaklukkan kota Dongyang. Mendengar itu pun, Yiho meminta Caito dan Xiao Xiao untuk membersihkan medan perang. Kemudian terlihat jika Putri Laut pun memasukkan kekuatan mereka ke dalam sebuah mahkota. Dan setelah itu seperti ada kekuatan dari mereka yang masuk ke dalam Yuhao sebagai tanda terima kasih mereka. Dan pada Solen 2 episode 154, terlihat Yiho dan Wutong pun akan memasuki dunia bawah laut. Yang mana Yiho pun malah akan menghadapi Ratu Putri Laut dengan kekuatan yang sangat besar. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 153 ini.
Ternyata kerjasama Yoho dan Wutong ini lagi-lagi mampu mengalahkan titel Douluo, bahkan 2 orang sekaligus ya. Dan sebenarnya apa yang terjadi hingga Yoho dan Wutong harus menghadapi Ratu Putri Laut itu? Kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 154. Akhir kata, selamat menjalani libur akhir pekan yang panjang ini. Dan see you next episode.